Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juika. Saya dari kelas D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan. Di sini, saya akan sedikit memaparkan terkait surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahf disebut juga Ashabul Kahf, adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahf dan Ashabul Kahf yang artinya penghuni-penghuni goa. Di dalam ayat tersebut terdapat 4 kisah, yaitu 1. Ashabul Kahfi. Kisah ini adalah kisah dari para pemuda yang memiliki keimanan yang tinggi dan berusaha untuk menghindari kezaliman. Hingga kemudian mereka masuk ke dalam goa dan akhirnya ditidurkan di sana. Sehingga namanya adalah Ashabul Kahfi yang artinya adalah para penghuni goa. Kisah Ashabul Kahfi memberikan hikmah bahwa seorang pemuda harus bersikap dengan sikap yang benar. Kebenaran tersebut dilandasi dengan logika yang baik dan keimanan yang teguh. 2. Kisah pemilik dua kebun. Selain kisah tentang Ashabul Kahfi, surat ini mengandung kisah tentang pemilik dua kebun. Pada kisah ini, Allah ingin menyampaikan bahwa sebagai manusia perlu untuk memahami pentingnya mendahulukan iman baru memiliki harta. 3. Nabi Musa bertemu Nabi Khidir. Kisah ini terkait pencarian ilmunya Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya dua hal, yaitu ilmu dan iman. Semakin seseorang berilmu, ia semakin tawadhu dan merasa belum punya apa-apa. Dengan hadirnya iman di dalam proses menuntut ilmu, maka itu akan bernilai ibadah. 4. Pemilik dua tanduk. Kisah terakhir tentang sosok bernama Zulkarnain. Kisah ini menceritakan tentang Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah ketauhidan harus dipegang teguh terlebih dahulu sebelum memegang kekuasaan. Karena pada dasarnya kedudukan adalah amanah yang Allah titipkan kepada siapapun. Keutamaan dan manfaat yang dimiliki surat Al-Kahfi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. 2. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disinari cahaya kebaikan. 4. Dijaga dari gangguan dan godaan setan. 5. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittaqadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka
أساك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.